Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bukroh Gadget. Kali ini kita akan mereview sebuah ayam dari BQ AEZ yaitu Frost. Frost merupakan ayam terbaru yang dirilis oleh BQ AEZ di jajaran Wither series mereka. Sejauh ini saya sudah mencoba 3 ayam dari jajaran Wither series BQ AEZ. Saya pernah mencoba Win, Cloud, dan yang terakhir Frost ini. Kalau saya urutkan berdasarkan kualitas suara dan berdasarkan penilaian saya, yang pertama adalah Win, yang harganya sekitar $239. Yang kedua adalah Frost ini, yang harganya $179. Dan yang terakhir adalah Cloud, harganya $169. Apa hal unik dari urutan tadi? Ya, urutannya linear dengan urutan harganya. Yang paling mahal, yang paling menarik, gitu. Yang suaranya paling bagus kalau menurut saya. Artinya, BQAZ selalu memberikan kualitas suara sesuai harga yang harus kita keluarkan. Ya, sekali lagi harga nggak pernah bohong, meskipun tidak selalu seperti itu. Tapi dari 3 produk ini yang sudah saya rasakan, lah harga itu sejalan lurus dengan kualitas suara yang kita dapatkan. BQAZ sampai saat ini tidak pernah meluncurkan ayam di bawah $100. Tapi saya percaya kualitas suara yang diberikan setimpal dengan biaya yang kita keluarkan. Maka teman-teman bisa menjadikan ayam-ayam BQ AEZ opsi yang sangat layak diperhitungkan di samping ayam-ayam brand lain yang beredar. Yang beredarnya lebih masif ya di Indonesia di rentang harga yang serupa. Karena saya sudah mencoba beberapa ayam BQ AEZ dan saya tidak pernah merasakan sesuatu yang aneh dan menarik suaranya ya. Kalau kita perhatikan user BQ AEZ di Indonesia ini sangat sedikit ya, mungkin karena takut mencoba dan seterusnya. Sementara kalau misalkan SimGod atau Moondrop di rentang harga yang sama, lebih banyak usernya. Jadi BQ AEZ ini sangat menarik untuk dicoba. Nah, sebelum kita review, saya ucapkan terima kasih dulu kepada BQ AEZ yang telah mengirimkan unit review ini, dan juga kepada Beyond the Music yang telah, serta Audio Geek Indonesia ya, yang telah menjembatani saya antara saya dan BQ AEZ sehingga saya bisa mendapatkan unit review ini dan bisa mereview di channel ini ya. Karena saya sudah membuatkan video unboxing di video terpisah, maka pembahasan kita langsung pada poin-poin yang lebih penting. Yang pertama, kita akan bahas spek, kemudian build quality dan fitting, dan yang terakhir adalah sound quality dari ayam ini ya. Speknya, Frost ini mempunyai 2 driver, yaitu 10 mm dynamic driver serta microplanar sebagai transducer. Untuk impedance-nya 32 ohm dan sensitivity-nya 113 decibel. Jadi ini cukup ringan diderek. Meskipun setelah saya coba, ya, jadi semakin kita mempunyai source yang powerful, maka suaranya juga akan berubah dengan cukup signifikan. Jadi skalabilitas source-nya Frost ini cukup menarik ya. Jadi luas ya. Jadi antara power yang biasa saja dan power yang melimpah itu suaranya akan berubah cukup signifikan. Frekuensinya terbentang dari 5 sampai 40 kHz. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu masalah build quality. Nah, driver dari Frost ini terbuat dari aluminium alloy, sebagaimana ayam-ayam BQ AEZ yang berada di lini Wither ya. Jadi serupa, sama seperti Win, sama seperti Cloud, terbuat dari aluminium alloy yang halus, ringan, dan kokoh gitu ya. Jadi meskipun ini terbuat dari besi ya, ini sangat kokoh, sangat ringan ya, nggak berat gitu ya. Jadi sangat nyaman juga untuk fittingnya. Kemudian tapi ada satu yang unik ya di antara BQ AEZ Frost dibanding dengan Cloud maupun Win, atau bahkan dari ayam-ayam dari brand lain. Ada satu yang unik dan tidak dimiliki oleh ayam lain, yaitu bagian faceplate-nya. Jadi faceplate dari Frost ini dilapisi oleh kaca yang bening, kemudian ada tekstur frostnya, jadi atau butiran es gitu ya. Dan ini sangat cantik sekali. Sepanjang pengetahuan saya belum menemukan ayam lain yang faceplate-nya dilapisi
dengan kaca seperti ini gitu ya. Dan Frost ini mempunyai 3 fan hole. Yang pertama di area sini, kemudian ada lagi di area sini, dan yang terakhir di daerah nozzle di area sini ya. Nah, di sini juga ada fan hole gitu ya. Ini seluruhnya terbuat dari aluminium bahkan sampai pada nozzle-nya. Oh, enggak, nozzle-nya sepertinya berbeda. Bahannya dari besi karena di sini ada perbedaan warna antara yang bagian housing dan juga bagian nozzle-nya. Nozzle-nya juga nggak terlalu besar ya. Kemudian untuk ukurannya, ukuran Frost ini terbilang wajar ya. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi fittingnya itu sangat nyaman dipakai untuk berlama-lama. Saya sendiri tidak ada masalah fitting sama sekali. Kemudian itu ya dari drivernya, pembahasan drivernya. Ya, lihat cantik banget ya. Kita masuk pada pembahasan build quality selanjutnya, yaitu build quality dari kabel dari Frost ini ya. Kabel dari Frost ini terbuat dari copper silver plated. Jadi di bahannya itu di dalamnya itu copper, namun ada lapisan di coating dengan silver gitu ya, dengan perak. Disusun dengan metode coaxial. Merupakan metode kabel atau penyusunan kabel yang sedang hit sekarang ya. Banyak kabel yang sekarang baru tren dan itu dibuatnya dengan metode coaxial yang itu mempunyai apa ya namanya, mempunyai apa, mencegah dari listrik statis dengan lebih baik ya. Jadi noise-nya minim lah, kira-kira seperti itu ya mudahnya. Dan ini hanya 2 braid saja, 2 braid saja dan dilapisi dengan karet semi transparan ya. Jadi ini terbuat dari karet semi transparan berwarna biru yang birunya itu senada dengan faceplate-nya. Jadi cantik ya. Dan ini solid, kabelnya terlihat kokoh, ringan, lentur, dan tidak mudah kusut ya. Jadi diputar-putar atau dilipat itu tidak mudah kusut. Jadi ini menarik kabelnya. Saya pribadi menyukai kabel seperti ini. Kenapa? Karena tidak perlu banyak braid ya. Dan simple ya dibandingkan dengan kabel-kabel yang terdiri dari 4 atau bahkan sampai 8 braid. Semakin banyak braid, jadi terasa semakin berat dan terlihat kurang elegan. Tapi kadang-kadang ketika kita membuat kabel, apalagi custom, kadang-kala kita harus menambah jumlah braid sampai pada jumlahnya 4 atau 8, karena memang mengejar kualitas suara yang diinginkan. Seperti salah satu kabel saya mempunyai kabel yang jumlah braidnya sampai 8. Kenapa? Ya karena mengejar kualitas suara. Tapi menariknya kabel dari Frost ini meskipun hanya 2 braid, sudah bisa menghasilkan suara yang bagus di Frost ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau mengganti kabel custom di Frost ini. Cukup dengan kabel bawaan, suaranya sudah bagus gitu ya. Tapi ada satu hal kira-kira yang mungkin bisa diperbaiki di BQ-OEZ ini, di kabelnya. Kenapa? Karena kabelnya itu belum modular gitu ya. Kabelnya ini belum modular, jadi kita harus memilih nih antara jack 3,5 atau 4,4. Jadi di Frost ini ada 2 jenis kabel, antara 4,4 dan 3,5, tapi tidak bisa dapat dua-duanya gitu ya. Sementara di ayam-ayam dengan harga yang setara atau bahkan lebih rendah dari Frost ini, sudah ada ya ayam-ayam yang mempunyai sistemnya itu modular gitu ya. Seperti RTTI T10 Pro itu modular dan harganya lebih murah daripada Frost ini. Ini seperti ini ya, jacknya, shell-nya silver dan 3,5 mm jacknya gold plated, dan di sini ada tulisan BQ-OEZ. Sementara ini untuk pinnya, tipenya dual pin ya, dual pin, gold plated juga. Jadi enak untuk ganti-ganti kabel, meskipun kabel bawaan juga sudah memuaskan lah kalau untuk saya ya. Jadi nggak perlu ganti kabel, udah enak suaranya. Dan di sini juga ada splitter yang senada dengan jacknya, ada tulisan BQ-OEZ, dan di sini ada chin slider, begitu. Kemudian selanjutnya adalah bagian ear tips-nya ya. Ear tips dari Frost ini itu sama ya, jenis yang disertakannya sama dengan ayam-ayam Wither dari BQ-OEZ lainnya, seperti Cloud maupun Win. Jadi ada tempat yang seperti ini, dan ini khas sekali BQ-OEZ. Jadi ada tempat khususnya seperti ini air tipsnya.
Dan ada 3 jenis ear tips yang disertakan. Ada 2 sih sebenarnya, cuma kalau dari segi bahan ada 2 ya. Yang pertama terbuat dari silikon, yang kedua ada lagi foam. Tapi foam saya taruh di kotak karena saya juga tidak pernah memakai foamnya. Nah, untuk yang silikon ini ada 2 jenis, atmosfer dan juga reference. Sebenarnya untuk kualitas dari ear tips bawaannya ini sudah bagus ya. Tapi ada sedikit catatan yaitu di bagian payungnya atau sisi-sisinya terlalu lembek ya. Jadi bagian sininya nih. Jadi mungkin ada potensi kurang kedap. Bagian sini tuh lembek banget. Tapi sementara kalau ininya keras solid ya. Nah, karena tekstur ininya kurang bagus ya untuk sealing. Jadi saya dalam pengetesan frost ini saya tidak memakai etis bawaan, tapi memakai Divinus Velvet ya. Karena dia lebih solid lagi gitu ya. Di sisi lain suaranya bisa lebih maksimal, utamanya di bagian high ya, semakin bening dan semakin lepas dan suaranya lebih bold lah secara garis besar ketika memakai Divinus Velvet. Sementara kalau pakai etis bawaan ya kurang lah kalau menurut saya. Kita masuk kepada pembahasan inti. Oh ya, lupa. Untuk case-nya ini sama ya, sama dengan case milik Win maupun Cloud. Jadi ini hard case ya, dan bahannya juga bagus ya, termasuk bagus lah. Itu untuk case-nya. Dan ini ciri khas lain dari BQAZ adalah disertakan brush untuk membersihkan ayam. Meskipun saya sendiri tidak pernah memakai ini ya, dan nggak banyak rasanya ayam yang menyertakan cleaning kit seperti ini. Kalau kita masuk ke pembahasan suara dan pembahasan utama dari review Frost ini. Untuk sound quality, meskipun ayam ini dinamai Frost ya, namanya kan Frost, berarti identik dengan yang dingin-dingin gitu ya, dengan sesuatu yang bright seperti itu. Namun suara yang dihasilkan cenderung warm, neutral to warm tepatnya. Saya nggak tahu ya, penamaan Frost itu mengacu pada desain faceplate yang seperti ini, atau mengacu pada beningnya suara yang dihasilkan. Karena memang secara garis besar suara Frost ini sangat bening. Ya, jadi apa ya, seperti embun yang membeku jadi titik-titik es. Nah itu sebening itulah. Jadi memang suaranya itu bening banget. Kenapa saya bilang bening? Karena secara kalau kita ukur dengan frekuensi respon, elevasinya itu ada di bagian mid to high. Jadi kesan beningnya itu terasa banget dan dominan di BQAZ Frost ini. Nah, mari kita bahas kualitas suaranya berdasarkan frekuensi respon dari Frost ini. Ya, kita masuk ke pembahasan dari suara dari frekuensi respon. Agak silau, kita atur dulu kameranya. Ya, semakin terlihat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari frekuensi respon yang dimiliki oleh Frost ini, ya kurang ya. Dari Frost ini, kita bahas bagian low dulu. Berarti bagian low itu ada 2 tempat ya. Berarti daerah di sini dan juga di sini. Ini sub bass dan ini adalah mid bass gitu ya. Kita zoom dulu. Nah, kalau kita perhatikan frekuensi respon yang biru ini adalah memperlihatkan frekuensi respon dari Frost, dan sedangkan yang putus-putus ini merupakan Harman target ya. Jadi kita mengacu pada Harman target. Nah, kita bahas subbas dulu. Bagian subbas ya itu terlihat sangat minim. Ya, sangat minim, dan sudah jelas ini merupakan kabar buruk bagi para bass head. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada Harman target yang garis putus-putus ini ya, ada gap yang sangat jauh. Gapnya lumayan jauh nih antara ada gap yang lumayan jauh antara frekuensi respon milik Frost dan juga Harman target gitu ya. Dan sebenarnya masih terdengar. Jadi untuk rumble-nya itu masih terdengar, tapi kuantitasnya sangat minim. Untungnya ya, di bagian mid bass atau bagian low yang selanjutnya, yang bagian sini yang terbentang dari dari 80 Hz sampai ke 300 Hz itu ada elevasi sedikit. Bahkan ini
ada lebih naik ya dibandingkan dengan garis Harman target. Nah, kenaikan frekuensi ini bisa mengobati kurangnya bagian subbas tadi dan menjadi balancing di bagian low ini, low frekuensi kalau kita bandingkan dengan bagian mid yang berada di daerah sini, sebentar, yang berada di area sini ya, dan juga bagian high yang berada di daerah sini. Jadi gapnya itu antara bagian low dan juga mid itu tidak terlalu jauh gitu ya. Maaf ya, agak coret-coret. Kalau ada suara, ada sedikit berisik, maaf juga karena memang sekarang posisinya sedang hujan gitu ya. Itu untuk bagian low-nya gitu ya. Nah, untuk mid bass atau area yang di daerah sini ya, itu cukup menghentak. Namun bukan tipe yang fokus pada satu titik sehingga impact-nya lebih menonjol. Bukan yang seperti itu. Mungkin kalau saya katakan agak rounded ya, jadi agak tumpul dan agak pillowy. Jadi kira-kira kalau diilustrasikan dalam suara itu bentuknya tuh bukan jeduk. Nah, kalau jeduk kan nonjok banget dan tajam gitu. Nah, ini bukan seperti itu. Mid bass-nya seperti menyebar gitu ya. Dan ini mid bass-nya ini ada elevasinya sampai masuk ke bagian lower mid-nya atau di bagian sini ya. Jadi ini kan batasnya. Ini bagian sini itu frekuensi mid bass, ini sudah lower mid. Nah, ini ada kenaikan ya, ada kenaikan dan ini bagus. Kenapa? Karena ini membuat vokal lebih berbodi dan ini bagus ya. Jadi vokalnya tuh ketebalannya cukup, nggak tipis gitu ya. Karena ada kenaikan di area mid bass dan dilanjutkan sampai ke area lower mid gitu ya. Kita masuk ke pembahasan mid ya. Kalau kita masuk ke pembahasan mid itu kita harus membandingkan dengan ayam BQAZ yang lain ya. Karena di seri Weather ini ketika setelah saya mencoba tiganya ini ada ciri khasnya, yaitu ciri khasnya itu midnya itu forward. Kita bandingkan dengan dua ayam lainnya, yaitu Frost, Wind, dan Cloud. Nah, kalau kita membahas itu berarti kita bahas di area sini ya. Jadi di area sini, di area satu ini dan juga sampai ke sini. Ada dua area yang kita bahas, low mid dan juga upper mid. Nah, ini mempunyai sound signature yang mirip ya. Jadi sama-sama forward, sama-sama maju gitu ya. Namun untuk Frost sendiri itu ada sedikit perbedaan dengan seri weather series lainnya dibandingkan Cloud juga dan dibandingkan dengan Wind. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ada di area upper mid atau di area sini nih. Maaf. Jadi di area sininya itu ada sedikit perbedaan. Yang ini biru ini Frost, kemudian hijau ini Cloud, dan merah ini adalah Wind. Nah, di bagian upper mid atau di area 2 kHz sampai 4 kHz ini agak turun ya dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Ya, ini bagus. Kenapa? Artinya ini sangat safe dari sibilan. Nah, kalau seandainya di ranking kan ya antara midnya, antara ketiga IM Frost, Wind, dan Cloud, saya tetap memilih Wind ya, untuk yang paling bagus, kemudian Frost, dan terakhir adalah Cloud. Frost meskipun tidak se-forward Cloud garis yang hijau ini, tapi dia memiliki mid yang lebih menyenangkan dibandingkan Cloud. Kenapa? Karena memiliki mid yang lebih tebal namun safe. Kalau Cloud itu lebih tipis sedikit gitu ya. Dan saya kira Frost akan cocok untuk mendengarkan lagu-lagu pop, vokal, dan lagu-lagu yang nyantai lah gitu. Jadi untuk vokalnya juga lumayan asik ya Frost ini. Vokal laki-laki maupun perempuan bisa ditampilkan secara seimbang. Jadi nggak ada yang jomplang terlalu jauh. Ya. Sama-sama enak lah didengarkan dengan Frost ini. Kemudian instrumen juga vokalnya sweet dua-duanya, laki-laki maupun perempuan, dan jernih gitu ya. Kemudian string gitar dipresentasikan dengan cukup renyah dan memiliki wake note yang bagus. Begitu pula piano dan lain-lainnya. Jadi untuk area mid ini saya suka ya. Nggak ada masalah di area mid dari Frost ini. Jernih lah ya. Sesuai namanya Frost. Mungkin hal ini kenapa sih bagian mid ini natural juga, kemudian di saat yang sama juga mempunyai kejernihan yang bagus ya, bahkan dibandingkan dengan Cloud.
Kenapa? Karena resolusinya bagus, jernih, karena memang mungkin bisa jadi ada peran planarnya di situ. Karena ini kan terbuat disusun konfigurasinya dari dynamic driver dan juga planar. Nah, planarnya bisa jadi yang berperan untuk menjernihkan dan meningkatkan resolusi dari frost tersebut gitu ya. Dan tidak ada di IM weather lainnya. Lainnya kan dynamic driver semua, dan satu lagi ada pasif busnya atau pasif apa ya di cloud saya lupa, dan satu lagi ada bound conduction di wind gitu ya. Kemudian untuk area height, berarti yang kita bahas adalah yang ini ya. Itu treble defrost ini didefinisikan dengan sangat baik ya, sekaligus aman. Jadi sibilance juga enggak, tapi sekali lagi tetap bening gitu ya. Resolusinya itu bagus. Dan ini lebih bagus dari cloud. Cloud itu kan lebih forward. Tapi ya tetap beningnya itu nggak sebening frost kalau cloud itu. Jadi secara garis besar, frost ini memiliki ciri khas suara yang sama seperti weather series lainnya, namun dituning dengan lebih aman di semua frekuensi. Kita lihat di bagian bassnya dia lebih rendah ya. Kemudian di bagian upper mid juga sama, bahkan di bagian treble-nya juga sama. Tapi membawa resolusi yang bening melebihi cloud, atau bahkan bisa jadi menyaingi wind yang harganya lebih mahal. Saya agak-agak lupa sebening apa wind, tapi wind itu memang bukan resolusinya yang menarik, justru malah yang menarik adalah keluasan soundstage-nya dan ada peran bound conduction-nya yang cukup terasa gitu ya di wind itu gitu ya. Maka dan hal menarik lainnya dari frost itu ya, seperti sudah saya bahas ya. Jadi suara frost itu natural. Sebentar saya atur dulu kameranya. Suaranya itu natural ya. Meskipun ada planar di dalamnya. Biasanya kan kalau ada planar itu ada timbre yang berbeda ya, yang tidak semua orang bisa menerima. Ini ada planarnya tapi tetap natural gitu ya. Nggak tahu ya, saya nggak tahu gimana cara meracik DD dan planar jadi satu ini. Tapi yang jelas naturalnya dapat, tapi resolusinya bagus, ya. Bening sebening IM planar pada umumnya gitu ya. Jadi, dan frost ini cukup ringan diderek ya. Tadi kan hanya 113 desibel saja sensitivity-nya. Namun, frost ini memiliki skalabilitas yang luas dengan source yang semakin powerful. Jadi, saya sendiri selama mengetes frost ini menggunakan satu source, yaitu SandLink M6 Ultra yang menjadi driver source bawaan saya, source daily saya, dan satu-satunya ya. Jadi, ini source utama saya dan satu-satunya yang mempunyai suara neutral to warm juga. Nah, ketika saya menggunakan frost dengan low gain, itu suara vokalnya terasa mundur gitu ya. Tapi ketika saya rubah jadi medium gain, vokalnya itu lebih maju dan sweet. Jadi ada perbedaan di vokal. Dan ketika saya tambah ke high gain, vokalnya agak mundur, sedikit aja ya, nggak semundur ketika memakai low gain. Tapi ada peningkatan di separasi yang semakin baik, headroom juga semakin baik, dan soundstack juga semakin baik, dan pinpointnya juga semakin baik ya. Untuk urusan pinpointnya ini average ya, jadi nggak terlalu bagus gitu ya. Banyak IM lain yang lebih bagus bisa jadi, tapi separasinya cukup bagus gitu ya. Kalau soundstacknya luas aja, bukan yang sampai ke atas ke bawahnya bagus ya. Luas aja gitu ya. Dan kesimpulannya, menurut saya frost ini mempunyai suara yang bagus di rentang harganya, safe tuning, neutral to warm, dan cukup balance, suaranya natural dan beresolusi tinggi, dan sangat menarik untuk dimiliki ya. Dan ini menjadi alternatif yang bisa teman-teman pertimbangkan di rentang harga mendekati 3 jutaan ya. Ya, itu saja review saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.